obat nama dagang B isinya MTX, itu wajib tahu. Tujuannya apa? Salah satu yang paling penting adalah teman-teman pindah, ya, pindah lokasi, mau konsultasi ke spesialis lain, ya, di kota yang lain itu bisa lebih apa namanya, penanganannya lebih sinkronis, ya. Atau jika teman-teman dikonsulkan ke spesialis lain, misalnya ada manifestasi yang lain, ada manifestasi tambahan, dikonsulkan ke spesialis mata misalnya, ya, spesialis mata pasti nanya, "Pakai obat apa?" "Saya nggak tahu, Dok." Kan kasihan spesialis matanya, ya. Jadi itu, jadi nggak boleh ada alasan pasien tidak tahu apa nama obatnya. Itu di bungkus obat itu pasti ada dan silakan dicatat, begitu ya. Iya, betul sekali dokter. Jadi sering soalnya teman-teman itu di grup menanyakan kalau misalnya dirujuk bersama gitu ya dengan spesialis yang lain itu biasanya ada overlap obat-obatan karena teman-teman kurang memberikan informasi yang jelas ketika ditanya oleh dokter yang lain, di stasi yang lain. Kemudian ini yang ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika sudah dalam kondisi remisi dan sudah diperbolehkan untuk tidak kontrol, kecuali kalau ada gejala yang muncul, apakah untuk vaksin tadi perlu rekomendasi DPL lagi atau bagaimana, dokter? Dokter Faisal mungkin? Baik, makasih Mbak. Jadi sebetulnya, apa namanya, jika teman-teman itu melakukan vaksinasi, ya, ya pada pusat vaksinasi itu akan ada form yang musti diisi. Kan akan dilakukan pengecekan ya, cek tensi, cek suhu, dan mengisi form. Salah satu isi form itu nanti ditanyakan apakah menyintas penyakit ini. Ya biasanya kalau teman-teman checklist penyakit autoimun, maka akan diminta rekomendasi bahwa dalam kondisi yang stabil. Ya biasanya begitu. Ya kalau teman-teman nggak checklist ya akan divaksin. Jadi jadi sih ya sebetulnya ya sebaiknya ya konsultasi dahulu ya, tetapi misalnya jika tidak memungkinkan, eee, sedangkan kondisinya memang sudah dalam kondisi remisi, kayak saya sampaikan tadi dalam kondisi remisi kadang-kadang kita ceknya itu tiap 3 bulan sekali ya, jika stabil, ya itu sebetulnya yang paling bagus tetap mintakan rekomendasi jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan ya maka jika memang teman-teman, hatinya sudah teguh ya untuk vaksinasi, ya silakan. Toh memang dalam kondisi yang stabil ya, dengan catatan memang dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi yang remisi dan sudah memang komunikasi ke spesialis yang menangani bahwa, konsultasi tiap sekian bulan sekali untuk evaluasi saja. Soalnya memang banyak nih, pasien-pasien yang sudah remisi ya, ke kita itu nggak tiap bulan, 3 bulan sekali. Ya, banyak yang ketika mau vaksin datang ke kami untuk minta rekomendasi, tapi ada juga yang langsung vaksin, ya. Nah, jadi itu ya kan kondisi masing-masing beda-beda ya. Kita hanya menyampaikan apa yang menjadi, tuntunan yang paling baik, tuntunan yang ideal. Yang idealnya adalah tentu rekomendasi, tetapi mungkin teman-teman dalam kondisi yang tidak ideal. Mungkin di kota mana jauh dengan DPL-nya, ya tidak bisa ngomong, tidak bisa komunikasi, sedangkan jadwal dengan DPL mungkin masih 2 bulan lagi, ya. Itu dengan kita melakukan pertimbangan risiko dan manfaat, ya maka boleh vaksinasi. Nah, untuk mengatasinya mungkin teman-teman boleh konsultasi ke spesialis penyakit dalam yang lain nih, yang untuk jika misalnya dibutuhkan rekomendasi ya, boleh mintakan rekomendasi ke spesialis penyakit dalam. Dengan catatan tentu disampaikan bahwa kondisi saya begini begini begini, temu janji dengan DPL masih 3 bulan lagi. Ini khusus misalnya kasus-kasus pasiennya ada di kota yang tidak ada dermatologis dan biasanya 3 bulan sekali datang ke ibu kota ya, datang ke Cipto misalnya untuk melakukan konsultasi. Ya misalnya, pasien di kota Jambi misalnya ya, biasa dia datang ke Cipto ya 3 bulan sekali untuk evaluasi penyakitnya. Nah, kalau begitu mungkin boleh minta rekomendasi ke spesialis ke dalam yang ada di kota masing-masing.
Begitu Ya, ya. terima kasih, Dokter. Ya, Dokter Sandra mungkin menambahkan? Sudah cukup lengkap, Dr. Faisal. Oh iya, iya terima kasih, Dokter. Satu lagi ini pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, apakah bisa KIPI itu dicegah sebelum vaksinasi, misalnya dengan minum NSAID sebelum vaksin? Monggo silakan, Dokter Sandra. Ya, baik. Jadi dalam salah satu rekomendasi dari CDC di Amerika dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya KIPI dengan penggunaan obat-obatan ini tidak dianjurkan. Jadi untuk pencegahan ya, jadi maksudnya sebelum vaksin kemudian minum NSAID. NSAID itu kan golongan penghilang nyeri. Ada berbagai macam ya, ada meloxicam, diclofenac, piroxicam dan sebagainya. Dan ada juga paracetamol yang lain ya, yang non-NSAID. Nah, ini tidak dianjurkan untuk konsumsi obat-obatan ini dengan tujuan kita mau mencegah KIPI supaya kita nanti nggak demam sesudah vaksin. Kenapa? Karena meskipun belum jelas penelitiannya, namun ada beberapa penelitian skala kecil yang diduga di mana NSAID ini bisa menurunkan respon sesudah vaksinasi. Demikian juga dari American College of Rheumatology menganjurkan bahwa 1 hari sebelum vaksinasi sebaiknya tidak mengonsumsi NSAID dan juga tidak mengonsumsi paracetamol kalau kondisi kita cukup stabil. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin mengalami artritis yang tidak bisa putus NSAID untuk sementara waktu, ini masih tetap bisa dikonsumsi. Dan kalau teman-teman sesudah vaksin mengalami kondisi KIPI, misalnya ada demam, nyeri tempat suntikan, baik NSAID maupun paracetamol bisa dikonsumsi. Jadi tidak bisa dikonsumsi untuk mencegah gejala, tapi kalau sesudah vaksin ada gejala, ini bisa dikonsumsi. Demikian. Terima kasih, Dr. Faisal. Mungkin ada tambahan? Baik, makasih Mbak. Nah, ini yang ingin saya tambahkan adalah yang tidak boleh itu adalah mengkonsumsi dengan tujuan untuk mencegah efek samping sebelum vaksinasi. Itu nggak boleh. Tetapi misalnya teman-teman memang sedang mengkonsumsi NSAID, memang untuk dalam rangka pengobatannya, ya NSAID-nya nggak usah di-stop. Begitu, ya. Ya kan tadi juga sudah disampaikan jika memang mengkonsumsi NSAID misalnya untuk penanganan artritisnya dan ditakutkan jika itu di-stop nanti akan kambuh, maka boleh tetap dilanjutkan, ya. Jadi sebetulnya yang tidak dianjurkan itu adalah mengkonsumsi obat-obatan pencegahan KIPI. Ya kita kan nggak tahu kita bakal kena KIPI yang mana, ya. Ada yang cuma demam saja, ada yang cuma sakit kepala saja, ada yang cuma mengantuk saja, ada yang cuma sakit pada tempat suntikan saja. Ya kan nggak mungkin kita minum obat demam, obat mengantuk, obat pegal segala macam. Jadi nggak ya. Selain itu ditakutkan juga jika mengkonsumsi obat-obatan sebelum vaksinasi tanpa indikasi, maka ditakutkan akan mengganggu pembentukan antibodi tadi gitu ya. Tapi jika setelah vaksinasi ada KIPI yang paling umum itu adalah pegal atau sakit pada tempat suntikan, demam dan kelelahan. Ya, silakan minum obat. Biasanya juga di pusat vaksinasi akan edukasi bahwa jika muncul demam atau pegal atau sakit pada tempat suntikan boleh mengkonsumsi paracetamol, ya. Tapi itu sesudah vaksinasi. Nah, kadang-kadang ada hoax juga nih yang mengatakan bahwa dalam waktu 24 jam sesudah vaksinasi nggak boleh minum paracetamol. Sehingga ada tuh pasien yang udah demam, udah sakit, dia nggak minum. Itu tidak ya. Kalau dulu di awal-awal mungkin ada rekomendasi itu yang dibuat oleh institusi lain ya, bahwa 24 jam sebelum dan sesudah itu nggak boleh minum, nggak boleh minum paracetamol. Itu dulu ya, tapi saat ini rekomendasi yang ada itu mengatakan setelah vaksinasi ya boleh meminum obat sesuai KIPI yang dialami. Jadi misalnya setelah 2 jam vaksinasi demam, ya silahkan minum paracetamol, tidak masalah. Ya, yang tidak dianjurkan itu adalah sebelum vaksinasi sengaja mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah KIPI. Begitu. Ya. Terima kasih dokter penjelasannya. Masih terkait vaksinasi, ini ada yang bertanya bagaimana jika vaksinnya tertunda terus karena beliau ini
kecemasan tinggi. Jadi setiap kali mau vaksin, waktu screening tensinya naik. Jadi mundur-mundur terus, dokter. Ini bagaimana, dokter? Ini dokter Sandra. Baik, terima kasih. Ya, tensi tinggi ya sebelum vaksinasi ya. Ini memang bisa disebabkan oleh dua hal, betul karena kecemasan ini juga bisa. Yang kedua mungkin karena hipertensinya belum terkendali. Nah biasanya targetnya kan di bawah 180/100 ini masih bisa divaksin. Jadi kalau ada hipertensi sebaiknya juga harus berobat hipertensinya agar terkendali baik. Tidak hanya untuk kepentingan vaksinasi, tapi juga untuk mencegah supaya jangan terjadi komplikasi lain daripada hipertensi ini. Nah, kemudian tentang gangguan cemas, ya betul sekali bahwa kondisi gangguan cemas memang bukan kontraindikasi untuk melakukan vaksinasi. Tapi ini seringkali bisa menimbulkan suatu kondisi di mana menjadi halangan vaksinasi. Misalnya kalau lagi cemas banget, tensinya naik tinggi banget, dan kemudian kecenderungan untuk terjadi KIPI nih, ada KIPI-KIPI tertentu yang berkaitan dengan gangguan cemas. Bahkan ada orang yang pingsan sesudah vaksin gara-gara gangguan cemas. Nah, anjuran saya sebaiknya harus konsultasi dulu dengan profesional mengenai gangguan cemas ini, seperti ke ahli psikosomatik, ke psikiater. Nah, sebelum memulai vaksinasi lagi, kalau memang sering terhambat oleh karena gangguan cemasnya. Jadi minta pendampingan profesional untuk menangani hal ini. Demikian. Ya, terima kasih dokter. Masih ada sedikit waktu, ini teman-teman masih ada sekitar setengah jam. Kalau misalnya ada yang mau bertanya secara live, silakan lambaikan tangan atau memberikan tanda. Ada yang mau bertanya secara live? Oh ya, Dokter Faisal masih mau menambahkan untuk keterangan tentang gangguan kecemasan tinggi ini, Dokter? Iya, baik, Mbak. Nah, jadi kalau memang akibat tensi, kan banyak tuh yang sebelum vaksin pas di check up tensi agak naik sedikit ya. Iya. Selagi masih di bawah 180 sih masih aman ya. Sebagai contoh, saya sebetulnya biasa tensi saya 110 ya, 120. Ketika mau vaksin tiba-tiba 140. Naik. Ya mungkin ya namanya juga mau melakukan tindakan ya, walaupun saya sudah teguh hati untuk vaksin, tahu manfaatnya, tahu segala macam, tapi tetap naik juga gitu. Ya namanya juga mau melakukan tindakan, kita itu namanya alam bawah sadar kita kali ya. Nah, membuat sedikit kecemasan sehingga manifestasinya adalah tensinya naik ya. Tapi nggak apa-apa ya. Selagi itu masih di dalam batas yang masih dibolehkan untuk vaksinasi, silakan vaksinasi begitu. Jika memang kecemasannya sangat tinggi, ansietas, ya silakan konsultasi kembali ke DPR. Jika dibutuhkan mungkin akan dikonsultasikan ke ahli psikosomatik untuk mengevaluasi apa sih sebetulnya yang membuat cemas ini. Begitu, ya. Ya, terima kasih, Dokter. Ini ada yang sudah melambaikan tangan untuk bertanya secara live. Monggo siapa dulu yang mau bertanya, silakan dibuka mic-nya dan dibuka videonya ya. Kita mulai dari mana dulu ya? Dari mana? Mungkin Kak Afid bisa bantu. Kak Rizka Faradina dulu. Silakan. Silakan Kak Rizka. Silakan open mic tapi jangan lama-lama ya. Iya. Terima kasih buat Reli. Saya mau langsung bertanya aja ya, Dokter Faisal sama Dokter Sandra. Saya merupakan penyandang lupus ginjal. Kondisi LED terus fungsi ginjal itu sudah normal, cuman memang asam urat saya masih tinggi di angka 8 terakhir. Terakhir saya ingin meminta surat vaksinasi, memang saat itu saya flare dan saya belum dapat surat vaksinasi. Nah, sekarang sehingga saya belum bisa nih ketemu live sama dokter DPL saya. Apakah ketika misalnya asam urat saya nanti saat hasil lab itu masih tinggi, apa pengaruh dok sama izin vaksinasi gitu? Itu sih dok, dan saya masih konsumsi Mifortik 360 2x2. Nah itu kalau saat saya vaksinasi apakah
masih tetap dikonsumsi atau di seminggu setelah tadi itu di stop dulu gitu. Terima kasih. Dokter Sandra dulu mungkin, dokter. Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama mengenai asam urat. Asam urat ini bukan kontraindikasi untuk vaksinasi. Jadi kadar asam urat ini tidak menjadi halangan untuk vaksinasi, Mbak Rizka. Nah, kemudian yang kedua tentang mifortik ya, yang isinya adalah asam micofenolat. Nah, obat-obatan seperti micofenolat acid ataupun micofenolat mofetil, obat-obatan yang biasa digunakan buat lupus ginjal ataupun vaskulitis, ini harus dihentikan 1 minggu sesudah vaksinasi. Untuk sementara waktu 1 minggu saja. Namun Mbak Rizka tetap keputusan untuk menghentikan obat sama seperti keputusan untuk mengizinkan vaksinasi ini tetap harus berdasarkan anjuran dokter yang merawat. Jadi sesi hari ini bukan untuk mengatur bahwa Mbak Rizka boleh vaksin atau tidak dan apakah obatnya bisa dilanjutkan atau tidak, karena itu tetap merupakan keputusan individual dari dokter masing-masing. Karena meskipun guideline-nya mengatakan demikian, kalau kondisinya tidak memungkinkan atau penyakitnya sangat aktif, bisa aja dokter tetap akan menganjurkan untuk obatnya tetap dilanjutkan. Jadi itu benar-benar harus diatur secara individual. Demikian. Ya, terima kasih. Dr. Faisal mungkin menambahkan? Sudah cukup ya. Tadi sudah sangat jelas sekali bahwa asam urat itu bukan salah satu kontraindikasi vaksin, ya. Tapi memang jika memang disease activity-nya sedang tinggi, ya sedang mengalami kekambuhan, nah ya maka ditunggu dulu sampai kambuhnya selesai. Setelah itu akan bisa mendapatkan rekomendasi vaksin. Jadi bukan selamanya tidak boleh vaksin, ya. Kalau kekambuhannya sudah selesai, ya sudah tidak flare up lagi, ya insya Allah akan diizinkan untuk vaksinasi. Ya, terima kasih dokter. Kak Nur Hidayati, silakan kalau mau bertanya secara live, silakan open mic sama open videonya. Oke, selamat siang dok. Halo. Ya, bisa terdengar Kak. Ya, halo. Iya, Silakan. boleh dengar. Oke, selamat siang dokter. Saya mau izin bertanya. Kalau kan waktu itu kemarin saya udah vaksin Moderna, tapi kan tidak dikatakan kalau minum saya masih minum Myfortic itu tidak dihentikan. Itu gimana ya dok? Apakah tapi di sini dikatakan kalau yang ada penyakit yang kira yang apa? Komorbid. Yang komorbid kayak orang yang ada penyakit kencing manis kayak apa gitu kan dikatakan ada imunisasi tambahan, ada vaksin tambahan gitu loh Pak. Jadi kan udah 2 kali, jadi akan ditambah lagi 1 kali. Apakah itu sudah cukup? Karena yang kemarin Myfortic-nya tuh saya masih minum gitu, tidak di stop. Dan kan waktu kita vaksin itu cuma ditanya, kita bilang tapi mereka tidak meminta untuk menyetop Myfortic. Sedangkan saya sudah vaksin 2 kali. Tapi di sini ada rancangan malah ada tambahan lagi 1 kali. Terima kasih. Ya, jadi sekilas menambahkan info, Kak Nur Hidayati ini tinggal di Singapura. Beliau sudah 2 kali vaksin Moderna, masih minum Myfortic, tetapi waktu screening di sana Myfortic-nya tidak disuruh berhenti. Dan di sana untuk penyintas penyakit komorbid itu diwajibkan untuk booster yang ketiga. Nah ini bagaimana dokter? Dokter Faisal mungkin? Oke, baik. Jadi sebetulnya sebagaimana telah kami sampaikan di awal bahwa penghentian obat-obatan itu tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pembentukan antibodi, ya, pembentukan antibodi pasca vaksinasi. Jadi keputusan untuk penghentian obat-obatan itu kita mesti melihat manfaat dan risikonya, ya. Nah, sebelum kita ngomong ke situ, kita mesti establish dulu satu hal bahwa
penghentian obat-obatan imunosupresan tadi itu bukan ketakutan adanya efek samping, tetapi supaya optimalisasi pembentukan antibodi pasca vaksinasi. Yang mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya. Nah, kemudian pada semua guideline yang paling atas itu adalah keputusan untuk vaksinasi itu mesti melihat manfaat dan risikonya dan juga dikomunikasikan dengan pasien, ya. Jadi kita mesti melihat manfaat dan risiko tindakan itu. Nah, kalau misalnya manfaat vaksinasi itu tinggi, tetapi risikonya juga tinggi, maka mungkin rekomendasi kita pada pasien itu beda dengan pasien yang manfaat vaksinasi tinggi, tetapi risikonya tidak tinggi. Ya, nah mungkin teman-teman bingung ya. Saya akan mencoba menjelaskan. Nah, untuk penyintas autoimun itu risiko kena infeksi COVID-19 itu lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Kemudian risiko untuk gejala yang lebih hebat pasca infeksi COVID-19 juga lebih tinggi dibandingkan penyintas autoimun. Nah, yang kedua adalah penghentian obat-obatan DMARD. Nah, pada kasus-kasus di mana jika obat-obatan DMARD itu dihentikan, maka ditakutkan akan menimbulkan kekambuhan, maka boleh saja ya DMARD itu tetap dilanjutkan, tidak di-stop. Ya, tidak di-stop. Nanti tapi tetap vaksinasi. Mengapa? Supaya meminimalkan risiko yang dua tadi, risiko infeksi dan gejala yang hebat pasca COVID-19. Jadi tidak di-stop ya dengan pertimbangan supaya disease-nya atau penyakitnya tidak kambuh. Ya, tapi tentu saja ada ininya, ada downside-nya. Ada hal ada hal negatifnya. Hal negatifnya adalah tentu saja pembentukan antibodinya tidak optimal jika dibandingkan obat-obatan itu di stop, ya. Nah, jadi kita udah establish poin yang kedua bahwa suatu tindakan itu kita akan rekomendasikan kepada pasien dengan melihat risiko dan manfaatnya. Nah, poin yang ketiga, di Singapura itu kelihatannya sama dengan US ya. Di US juga penyintas autoimun itu direkomendasikan mendapatkan vaksinasi booster yang ketiga. Jadi kalau kita di sini takut-takut, di sana itu udah vaksin banyak-banyak. Ya kenapa? Jika teman-teman mengikuti hal yang telah kami sampaikan tadi, bahwa penyintas autoimun itu memiliki kemungkinan pembentukan antibodi tidak optimal, ya akibat penggunaan obat-obatan dan juga akibat penyakitnya, sehingga dibutuhkan ya penguat. Penguat itu adalah booster dosis ketiga. Tapi ya tentunya beda dong, Singapura dengan Indonesia, beda dalam hal jumlah penduduk, ya, beda dalam hal availability vaksin. Tentunya di sana masih mungkin untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga ini, penduduknya sedikit, vaksinnya banyak, dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia sudahlah vaksinnya sedikit, penduduknya pun malas vaksin, takut vaksin, dan lain sebagainya. Jadi kita mesti, untunglah ada Mbak siapa tadi namanya ya? Mbak Nur Hidayati. Mbak ini yang memang bisa menjadi pembanding kita. Di negara lain itu sangat mengutamakan penyintas autoimun untuk vaksin. Bahkan melakukan vaksinasi dosis ketiga ya untuk penguat antibodinya, penguat sistem imunnya. Di Indonesia jangankan dosis ketiga, dosis ke-1 aja deg-degan. Alasannya takut, alasannya cemas, alasannya belum cek ini itu segala macam. Nah, makanya tata laksana pandemi di Indonesia itu mungkin agak lambat, penduduknya banyak, negaranya luas, kemudian pelayanan kesehatan mungkin teman-teman lebih banyak kemakan hoax dibandingkan edukasi nakes. Nah, jadi dengan adanya sesi ini kita bisa tahu nih, di negara lain itu kebijakannya malah lebih agresif dibandingkan kita, dan itu adalah kebijakan yang tepat pada kondisi di sana. Nah, tentunya tidak sama. Ya, jadi advis kami adalah
ikuti kebijakan lokal. Jika Ibu tinggal di Singapura sana, kebijakan lokalnya adalah demikian, silahkan diikuti. Begitu ya, mudah-mudahan aman, insya Allah aman, sepanjang kita mengikuti dengan baik regulasi dan kebijakan kesehatan di tempat kita tinggal. Baik, mungkin itu aja Mbak Yuli, boleh mungkin ditambahkan Dr. Sandra, mungkin silakan jika ada tambahan. Oh, Dr. Sandra, silakan. Baik, terima kasih. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Hidayati tadi, kalau di beberapa negara maju di Amerika dan di Singapura ya ternyata sudah mulai menerapkan ini. Amerika yang sudah menerapkan ini berdasarkan anjuran daripada CDC bahwa pasien-pasien yang imunokompromis, jadi yang memiliki sistem imun yang rendah, yang diduga kalau divaksin ini agak kurang respon imunnya. Contohnya, misalnya penyandang autoimun yang menggunakan steroid dan imunosupresan, atau orang dengan HIV, orang dengan kanker, transplantasi. Nah, ini digolongkan dalam imunokompromis, mereka akan mendapatkan additional dose. Jadi ada dosis tambahan vaksinasi yang diberikan sesudah vaksinasi lengkap. Nah, demikian. Nah, ini sudah mulai diterapkan di beberapa negara maju. Namun tentunya penerapan di negara kita harus mengikuti kondisi dan keadaan negara kita, di mana kalau di negara kita ini saat ini adalah fokusnya kita memperbanyak vaksinasi buat semua orang dulu. Jadi mungkin suatu waktu nanti teman-teman jangan kaget, jangan bingung. Kalau misalnya sudah selesai vaksinasi buat semua rakyat Indonesia, penyandang autoimun atau golongan yang imunokompromis yang lain seperti penderita kanker akan mendapatkan prioritas untuk additional dose atau booster vaksin ini. Terima kasih sekali Dr. Sandra. Ini masih ada 2 orang yang raise hand ya. Kak Herawati Abu Bakar, silakan open mic-nya. Assalamualaikum. Dokter, ini Era mau bertanya dik. Ini tentang kak saya ya. Dia ada sakit reumat. Setelah divaksin rambutnya rontok, terus tulang-tulangnya tambah nyeri. Itu gimana, Dok? Dr. Faisal dulu mungkin. Baik, makasih Mbak. Ini kasusnya di Mbak atau di teman Mbak? Kakak kandung. Nah, kakak kandung. Kakak kandung. Kakak kandung, Dok. Saudara kakak kandung, Dok. Oh, kakak kandung. Nah, kakak kandungnya penyakit autoimun juga? Enggak, kan dia cuma sakit hati. Apa? Rematik aja. Mbak Yuli mohon dibantu, apakah di saya nggak begitu jelas Mbak Yuli? Boleh tolong diulang ditanyakan? Rematik saja dokter katanya. Bukan rematik autoimun tapi rematik saja. Oh, iya. Nah, sebetulnya kalau untuk vaksinasi ya saya belum bisa membuat komen yang utuh, mengingat satu saya tidak tahu riwayat penyakit sebelumnya. Yang kedua juga saya tidak tahu vaksin apa yang disuntikan. Ya. Nah, tentu saja ada kemungkinan ya memang itu akibat KIPI ya, akibat efek samping vaksin, ya pegel-pegel, kelelahan, ya. Tapi biasanya yang disuntiknya Sinovac. Oh. Ya kalau Sinovac sih biasanya efek sampingnya sangat kecil ya, tidak banyak ya biasanya. Nah, seandainya memang itu efek samping vaksin, biasanya itu dalam waktu cepat itu akan hilang, yang nggak lama, ya. Tetapi kalau misalnya dia menetap, bisa jadi memang ada penyakit yang lain. Begitu ini apalagi. Menetap udah 2 bulan. Nah, kalau 2 bulan itu kalau 2 bulan silakan konsultasi, kemungkinan ada penyakit yang lain. Jadi bukan efek samping vaksin. Begitu apalagi kalau untuk Sinovac, dia itu imunogenitasnya itu sangat tidak begitu kuat dibandingkan vaksin yang Pfizer ya atau Moderna ya. Jadi dengan imunogenitas yang lebih rendah, efek sampingnya juga lebih kecil ya. Nah, jika sudah menetap 2 bulan, anjuran saya sebaiknya konsultasi langsung ke spesialis penyakit dalam yang ada di kota Mbak dan dijajaki. Ini di Batam, kakak di Batam kebetulan. Nah, di Batam lagi ya.
Di Batam tentu banyak ya, di kota gede ya, tentu banyak spesialis penyakit dalam ya, dan juga banyak lab. Silakan dilakukan pengecekan. Kelihatannya itu bukan efek samping vaksin, kemungkinan Itu ya. tapi di Batam nggak ada dokter spesialis reumatologi, Dok. Penyakit dalam saja cukup ya, ke spesialis Iya. penyakit dalam untuk dievaluasi apa saja kemungkinannya ya, penyakit apa saja yang bisa menyebabkan gejala yang demikian. Tapi tentunya kelihatannya itu bukan akibat KIPI vaksinasi. Ya, bisa saja memang sudah ada penyakit yang lain ya, yang kemudian manifestasinya itu ya sesudah vaksin kelihatannya. Ya, tapi kalau sudah 2 bulan gejalanya menetap dan juga tidak khas ya untuk KIPI vaksinasi, maka mesti dijajaki apakah itu ada penyebab yang lain. Ya, terima kasih Baik, Dokter. Dok. Terima Dokter Sandra, kasih. Baik, mungkin sudah menambahkan? cukup Mbak Yuli. Oh iya, terima kasih. Sudah jelas ya, Kak Era. Satu lagi pertanyaan dari Kak Sudah, Dok. Septi ya. Silakan Kak Septi. Open mic dan open videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Salam. kan vaksinasi katanya fungsinya untuk membentuk kekebalan tubuh. Padahal autoimun kekebalan tubuhnya malah menyerang balik ke organ-organ yang sehat dan sel-sel jaringan yang sehat. Terus apakah penyintas autoimun ini jika divaksinasi terbentuk antibodinya, Dok? Terima kasih. Silakan Dokter Sandra dulu. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Jadi, kalau kita mengenal penyakit autoimun ini, secara sederhana kan kita bilang sistem imun ini salah bekerja ya. Reaksinya overacting sehingga malah merusak diri sendiri dan menimbulkan kerusakan jaringan dan organ karena autoantibodi terhadap diri kita sendiri. Namun, kalau pada vaksinasi ini tentunya hal yang berbeda. Jadi bukan mekanisme yang sama seperti yang terjadi pada penyakit autoimun. Kalau vaksin ini secara sederhana adalah seperti suatu latihan pada sistem imun kita. Yang dimaksud dengan latihan adalah pada saat kita divaksin, nah bagian daripada misalnya virus mati itu akan membantu untuk menimbulkan antibodi terhadap infeksi virus COVID ini. Nah, ini merupakan latihan buat tubuh kita, sehingga suatu waktu nanti kalau tiba-tiba kita terinfeksi dari luar oleh virus yang sebenarnya, virus COVID ini, tubuh kita sudah terlatih untuk membentuk antibodi, sehingga cepat membentuk antibodi yang banyak, membuat si virus ini mati dan kita tidak menjadi sakit. Jadi sekali lagi autoimun ini bukan kontraindikasi untuk vaksinasi karena mekanisme antara pembentukan antibodi sesudah vaksin dan mekanisme terjadinya penyakit autoimun ini dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana dengan respon pembentukan antibodi sesudah vaksinasi? Saya akan coba share ini. Nah, sesudah vaksinasi, bagaimana dengan respon pembentukan antibodi? Nah, ternyata sudah ada beberapa penelitian tentang hal ini. Ya, salah satunya ini. Jadi ini adalah merupakan, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke. Sorry. Ya, baik. Jadi kita melihat slide di sini ada beberapa penelitian. Ternyata ini adalah merupakan salah satu studi multisentral center di Israel ya dalam hal ini. Nah, ini yang diteliti adalah vaksin Pfizer pada penyandang autoimun inflammatory rheumatic disease. Jadi pada RA, lupus, ada ankylosing, ada spondyloarthropathy di sini. Ternyata seropositif rate-nya lumayan nih, sekitar 86%. Ini menunjukkan bahwa memang bisa menimbulkan antibodi sesudah vaksinasi pada penyandang autoimun dalam hal ini. Nah, kemudian yang lain juga masih ada. Nah, ini juga studi tentang Sinovac atau CoronaVac ya. Suatu studi di Brasil pada pasien-pasien dengan rematik autoimun, ada yang RA, lupus, vaskulitis, Sjögren's, skleroderma dan sebagainya.
Jadi hasil penelitian ini meskipun saya tidak mencantumkan di sini, tapi respon imunnya itu cukup besar, di atas 70%. Jadi ini adalah beberapa contoh penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata sesudah vaksinasi ini selain resiko flare juga rendah, tetapi juga ternyata mampu untuk menimbulkan antibodi. Meskipun memang beberapa antibodi ini lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak sakit apa-apa atau orang yang tidak mengonsumsi obat apa-apa. Demikian. Silakan Dr. Faisal mau menambahkan penjelasannya. Makasih Bu. Monggo, Dr. Faisal. Ya, mohon maaf koneksi saya agak nggak stabil. Apakah suara saya jelas? Jelas, Sudah, Dok. Dokter. Oh ya, ya tadi saya sempat ke kick out tadi, tiba-tiba mendadak. Mungkin saya menambahkan sedikit, saya akan share screen juga, melengkapi yang tadi disampaikan. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu ya, tapi nggak apa, saya ulangi lagi deh. Apakah kelihatan? Kelihatan. Nah, jadi ini adalah data penelitian juga, ya. Ini penelitian di Belanda, ya. Yang ditanyakan tadi kan begini, apakah pasca vaksinasi, ya, antibodi itu bisa dibentuk pada penyintas autoimun? Nah, dulu memang ketakutannya bahwa penyintas autoimun kan mengalami gangguan sistem imun, sehingga ditakutkan setelah divaksin itu antibodinya nggak kebentuk, walaupun kebentuk, kebentuknya tidak optimal, dikit, ya. Memang itu adalah salah satu kondisi atau salah satu kemungkinan yang bisa dijumpai pada penyintas autoimun, bahwa pembentukan antibodi pasca vaksinasi itu tidak optimal. Tetapi sejak awal pandemi itu kita telah mengatakan bahwa lebih bagus ada antibodi walaupun sedikit dibandingkan tidak ada sama sekali. Nah, itu adalah di awal-awal ketika belum ada penelitian tentang pembentukan antibodi pasca vaksinasi pada penyintas autoimun. Nah, kemudian ini saat ini sudah ada penelitiannya. Kita akan mencoba melihat ini penelitian pasien autoimun ya yang mendapatkan AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan Janssen. Ya, ada pasien yang dengan obat-obatan imunosupresan, ya misalnya MTX, ada yang tidak. Ya, kita lihat ini. Ya, pada semua pasien kita lihat ini adalah pembentukan antibodinya. Ya, setelah dosis kedua ini, ya, setelah dosis kedua penyintas autoimun kelihatannya membentuk antibodi cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Tapi memang Nah, setelah dosis ke-1, first vaccination, antibodi yang dibentuk itu tidak begitu tinggi, 49% saja dibandingkan populasi yang sehat. Populasi yang sehat 73% ya. Tetapi setelah dosis kedua, populasi yang autoimun dibandingkan populasi yang sehat sama saja pembentukan antibodinya. Jadi inilah pentingnya vaksinasi dosis lengkap. Begitu. Ya. Jadi pada penelitian ini dijumpai bahwa pada dosis ke-1 antibodi sudah mulai dibentuk, tapi memang jika dibandingkan dengan populasi yang sehat lebih kecil. Tetapi setelah dosis kedua, antibodi yang dibentuk oleh penyintas autoimun itu kelihatannya tidak jauh beda dengan populasi yang sehat. Ya, ini pada semua pasien jika digabungkan. Nah, pengecualian adalah pada penyintas autoimun yang memakai pengobatan anti CD20 atau rituximab. Itu kelihatannya memang pembentukan antibodinya itu sangat kecil. Setelah dosis ke-1 hanya 6% saja, setelah dosis kedua 43% saja, ya. Sangat kecil, tetapi memang kita kembali ke prinsip awal bahwa lebih bagus ada antibodi walaupun sedikit dibandingkan tidak ada sama sekali. Dan ini memang khusus pada teman-teman yang menggunakan rituximab. Jika teman-teman memakai MTX atau obat yang lain sih tidak masalah, ya. Ini dengan menggunakan vaksinasi ini AstraZeneca, Pfizer dan Moderna. Bagaimana dengan Sinovac? Nah,
ini juga penelitian tentang Sinovac tadi juga sudah disampaikan. Penyintas autoimun banyak sekali yang diteliti, apakah itu RA, kemudian lupus, SPA, dan lain-lain, menggunakan banyak sekali obat, ada yang menggunakan prednison, HCQ, sulfasalazin, MTX, levodopa, dan lain sebagainya. Nah, kelihatan bahwa pembentukan antibodi, ya, ini HRD ini ada penyintas autoimun, ini adalah kelompok pembanding, yaitu populasi yang sehat. Pembentukan antibodi setelah dosis kedua itu cukup tinggi pada penyintas autoimun 70,4%, ya. Pada kelompok sehat memang jauh lebih tinggi 95. Tetapi kita ketahui bahwa memang Sinovac ini pembentukan antibodinya memang lebih kecil dibandingkan kalau yang slide ini kan sampai 90-an. Ini menggunakan Pfizer, AstraZeneca atau Moderna. Kalau Sinovac memang dia lebih kecil, 70,4, tetapi tetap kita rekomendasikan. Kenapa? Ini cukup, ya. Dengan pembentukan antibodi yang begini itu sudah cukup untuk memenuhi tujuan kita, yaitu pembentukan antibodi yang adekuat untuk infeksi COVID-19. Nah, jadi nggak boleh lagi nih dikatakan bahwa penelitian pada autoimun itu belum ada, sehingga nggak boleh divaksin. Penelitiannya sudah ada. Ya, sudah ada, sudah jelas, dan itu menjadi salah satu acuan kita dalam melakukan rekomendasi. Begitu. Itu saja mungkin yang ingin saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Mbak Yuli, silahkan. Terima kasih sekali Dr. Sandra dan Dr. Faisal yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Diskusinya seru sekali ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini. Beberapa teman sudah ada chat bahwa sekarang sudah tidak ragu-ragu lagi untuk vaksin. Baik teman-teman, karena waktunya sudah semakin siang, kita akhiri sesi diskusi pada siang hari ini, dan jangan takut, untuk selanjutnya kita akan sering-sering mengadakan acara seperti ini, jadi nanti bisa chat ya, kira-kira untuk bulan depan, tema apa yang ingin dibahas bersama, supaya kita bisa memfasilitasi. Kepada Dr. Faisal dan Dr. Sandra, terima kasih sekali atas waktunya, terima kasih sekali atas ilmunya, semoga tidak bosan mengedukasi dan membantu kami. Untuk teman-teman, ini ada 3 orang penanya yang mendapatkan giveaway dari rally. Kak Alfred mungkin bisa share pemenangnya. Mbak, izin Mbak. Ya. Sebelum pengumuman pemenang kita foto dulu ya, semua open cam. Oh ya. Oh ya. Iya, boleh, supaya tetap tune-in. Nanti kalau sudah pemenangnya diumumin pada live semua belum sempat foto kita. Nggak jadi dapat pemenangnya, Dokter. Iya. Yuk, kita foto Oke, dulu. teman-teman, open video ya. Kita akan foto bersama. Kak Alfred mungkin memandu ya. Oke. Bentar. Baik, ada beberapa page ya. Nunggu teman-teman yang belum open video, open cam, bisa open cam. Masih ada beberapa teman-teman yang belum open cam, kita tunggu. Baik, kita mulai dari page pertama dulu ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ketiga masih pada belum open ya. 1, 2. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali teman-teman. Ini ada beberapa hal yang kita simpulkan untuk siang hari ini. Jadi yang pertama, jangan takut untuk divaksin, karena vaksin yang tersedia selama ini
itu cukup aman untuk untuk penyintas autoimun karena bukan dari vaksin yang hidup. Bukan dari kuman yang hidup. maaf. Kemudian yang kedua, syarat untuk vaksin mutlak harus kondisi stabil ya, yang mana ini ditetapkan oleh DPL atau dokter masing-masing karena kriteria stabil di sini berbeda-beda untuk setiap jenis autoimunnya. Kemudian tidak perlu pilih-pilih vaksin seperti tadi yang saya sebutkan, dan konsultasikan ke DPL masing-masing untuk tata laksana obat selama kita menerima vaksin, apakah ada yang perlu di-stop atau tidak, itu DPL yang akan memutuskan. Untuk pemenangnya, sudah Kak Alfred? Ya, izin share screen. Papa. Silakan, Kak. Ya, pemenangnya adalah Kak Subandi Maksum, ini dari Lampung, Kak Septi Haryani, kemudian Kak Nur Hidayati. Oh, kirim ke Singapura ini berarti. Ya, nanti untuk para pemenang bisa menghubungi saya untuk distribusi hadiahnya ya. Ada yang bisa disampaikan Kak? Apa sudah? Ya, sedikit pesan untuk next webinar. Ini kita punya webinar kortikosteroid dan DMARS dalam tata laksana lupus tanggal 25 September bekerja sama dengan IRA Malang dan IRA Surabaya. Link sudah dibuka ya teman-teman, jadi bisa mulai mendaftar mulai sekarang. Lalu yang kedua, ini ada silakan Kak. Untuk buku. Ya. Ini buku deteksi dini lupus yang dibuat oleh Reli bersama dengan konsultan reumatologi yang kita mintakan untuk ininya ya, referensinya. Di buku ini ada pembahasan tentang bagaimana dan apa lupus itu, termasuk gejala-gejala, kriteria diagnosa dan terapinya secara umum ya. Kemudian perjalanan penyakit lupus dan tantangan yang dialami oleh dokter maupun penyintasnya. Kemudian manajemen stres dan kondisi psikologi lupus, vaksinasi dan lupus ini tadi yang ada beberapa yang tadi kita bahas di sini, itu ada di buku ini. Kemudian bagaimana perencanaan kehamilan yang aman untuk lupus, apa itu remisi dan stabil dan syarat-syaratnya, karena tadi kan seperti yang dibahas bahwa masing-masing autoimun itu beda-beda untuk kriterianya. Kemudian ada juga manajemen nyeri. Bukunya bisa diperoleh dengan menghubungi kami. Kemudian ada buku satu lagi. Ya. Oke. Ya, ini buku dari Dr. Sandra. Ini A to Z penyakit reumatik autoimun. Ini ada banyak sekali. Mungkin teman-teman ingin belajar lebih dalam. Di sini ada beberapa macam jenis penyakit. Mungkin Dr. Sandra sebagai pengarangnya, monggo Dokter silakan di spoiler. Baik, terima kasih Reli. Jadi ini adalah suatu buku awam buat teman-teman sekalian untuk mengenal secara luas tentang penyakit reumatik autoimun. Karena banyak yang tidak tahu bahwa penyakit reumatik autoimun ini sebenarnya tidak hanya rheumatoid arthritis saja, namun ada berbagai jenis penyakit. Nah, dalam buku ini dijelaskan secara sederhana untuk awam kapan kita mencurigai kena penyakit reumatik autoimun yang lain. Seperti misalnya dibahas juga tentang lupus, skleroderma, Sjögren, dermatomyositis, vaskulitis, dan berbagai penyakit yang lain. Demikian. Ya, terima kasih dokter. Jadi teman-teman yang kira-kira berminat untuk bukunya bisa menghubungi tim Reli ya. Kak Afat sudah? Sudah? Atau ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oh iya, sudah. Oke. Terima kasih sekali untuk teman-teman semua kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih kepada Dr. Sandra, Dr. Faisal atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dalam kami
menyampaikan edukasinya. Semoga untuk kedepannya. Oh ya, untuk teman-teman mohon mengisi link feedbacknya ya. Ada di chat dan di grup webinar rally. Dan untuk teman-teman yang tergabung di grup webinar rally, kalau mohon berkenan untuk stay karena masih banyak webinar-webinar yang akan datang yang rally adakan sehingga memudahkan untuk koordinasi. Bagi yang belum masuk ke grup bisa nanti japri untuk minta di-add. Sekali lagi terima kasih dokter atas semuanya, atas waktunya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Dan untuk teman-teman yang menginginkan tema yang lain, silakan chat kami supaya bisa kami fasilitasi di lain waktu. Terima sedikit kasih. tambahan, Kak Yuli. Sedikit tambahan. Bulan depan kita akan mengadakan talkshow lagi seperti ini bersama Dr. Faisal dengan Dr. Andira Gaginting. Kita sudah konfirmasi dokternya, teman-teman, temanya mungkin nanti akan tunggu aja ya. Nah, masih rahasia, masih rahasia. Ya, tapi teman-teman masih dibuka ke, ini ya, usulan ya, mungkin usulan apa yang kira-kira pengen dibahas supaya lebih mengena ya. Kalau kami yang menentukan temanya mungkin kurang ini ya. Untuk teman-teman mungkin ada tema apa yang ingin dibahas, silakan japri supaya bisa kita fasilitasi. Demikian, mohon pamit. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Faisal, terima kasih Dr. Sandra. Dr. Sandra. Terima kasih semua. Alfred. Terima kasih dok. Terima kasih Kakak Yuli, Kak Alfred. Terima kasih. Mami bajunya couple sama kawan. Yeay, ini harusnya kamu pakai ini, Uma. Kok pas? Kok pas?